Baik, Ibu. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas tolong pimpin doanya. Baiklah teman-teman, berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih, ada yang tahu hari ini kita belajar tentang teks apa? Teks Kalau minggu lalu kita membahas tentang apa? Teks Oke. Apakah ada yang berhalangan hadir hari ini? Ada Bu. Siapa aja? Mas Nuri. Itu keterangannya apa? Apa? Oke. Jadi kita masuk ke materi ya. Hari ini kita mau belajar tentang teks berita. Yang akan kita pelajari pada teks berita ada 5, yaitu memahami apa itu teks berita, tujuan teks berita, unsur-unsur teks berita, struktur teks berita, dan kaidah kebahasaannya. Selanjutnya, pengertian. Teks berita adalah teks yang berisi tentang segala kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi dan sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Tujuan teks berita untuk memberikan informasi aktual dan faktual kepada publik, melatih kemampuan berbahasa dan berpikir kritis, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan. Belajar teks berita juga membantu dalam membedakan fakta dan berita bohong, serta mengembangkan keterampilan menulis. Selanjutnya, unsur-unsur teks berita. Di dalam teks berita terdapat yang namanya unsur-unsur teks berita yang meliputi ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan selanjutnya ada juga struktur teks berita. Struktur teks berita ada 3. Yang pertama itu teras berita atau judul berita yang akan kita buat. Yang kedua ada tubuh berita, yaitu isi dari judul berita yang sudah kita kumpulkan. Dan yang terakhir ada akhir berita, yaitu penutupan dari berita tersebut. Dan selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu pola kalimat, yaitu terdiri dari satu objek, subjek, predikat, dan dilengkapi dengan objek dan predikat. Contoh, adik bermain dan kakak berlari. Yang kedua ada kalimat majemuk, adalah kalimat yang mempunyai 2 pola kalimat atau lebih. Jadi kalimat majemuk yaitu kalimat yang mempunyai lebih dari satu objek dan predikat dan memiliki penghubung yang bisa memperjelas kalimat. Contohnya, berita itu ditayangkan di televisi dan disiarkan di radio. Selanjutnya ada konjungsi atau kata hubung, adalah konjungsi yang bermakna kronologis, dinyatakan dengan kata sejak itu, sebelum, setelah, pada akhirnya, mula-mula, kemudian, sementara itu, pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya, konjungsi kausalitas adalah kata yang menghubungkan sebuah kata yang mempresentasikan sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Contoh, karena, sebab, sehingga, oleh karena itu, oleh sebab itu, jika, dan akibat. Dan yang terakhir ada kata ganti atau pronomina, adalah kata yang dipakai untuk menggantikan orang atau benda. Contohnya, aku, engkau, dia, dan mereka. Selanjutnya ada juga langkah-langkah menulis teks berita, yaitu menentukan inti informasi. Yang kedua, menyusun kerangka berita, mengembangkan kerangka, menentukan judul berita, dan membacakan berita. Dan selanjutnya ada contoh teks berita. Ibu mau minta tolong nih dibacakan oleh Dipa Rahmi. Bersedia? Bersedia, Bu. Ya, tolong. Di sini ada, Bu. Iya. Contoh teks berita. Judul, banjir di Aceh Tenggara rendam 28 desa. Banjir melanda sejumlah desa di Aceh Tenggara sejak Kamis 17 Agustus 2023 menyebabkan 4.843 jiwa terdampak. 5W1H. Kapan? Kamis 17 Agustus 2023 di Aceh Tenggara. What atau apa? Banjir melanda 4.843 jiwa terdampak. Isi berita, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat mencatat
Pemerintah daerah menghimbau warga. Sebelum kita menonton berita ini, Ibu akan membagikan lembar kerja LKPD-nya dulu ya. Ya Ibu. Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat menuai kritik karena juri memberi nilai berbeda terhadap jawaban yang sama. Atas kejadian ini, MPR RI menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan telah menonaktifkan juri hingga pembawa acara atau MC dalam kegiatan Lomba Cerdas Cermat itu. Pemirsa, kejadian berawal saat MC memberi pertanyaan rebutan untuk 3 grup yang berlomba. Pertanyaan itu terkait proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Salah satu peserta menjawab bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Salah satu dewan juri, yakni Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dias Tasita, memberi nilai -5 terhadap jawaban grup C itu. Pertanyaan kemudian dibacakan kembali dan grup B dari SMAN 1 Sambas menjawab sama persis dengan jawaban sebelumnya dari grup C. Kemudian grup C memprotes dan meminta agar dewan juri meminta pendapat penonton apakah jawaban mereka menyertakan DPD. Namun juri mengatakan keputusan tetap berada di tangan dewan juri. Sementara itu juri lainnya, yakni Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR, Indri Wahyuni, justru meminta agar peserta memperjelas artikulasi saat menjawab pertanyaan. B4. Anggota badan izin. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti rebut. Sama. Silakan dewan juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan QT ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi dewan juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Mereka Maaf, mohon diterima. mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga. Mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan dewan juri. Karena tentunya dewan juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saya. Oke, apakah tugasnya sudah siap? Sudah, Ibu. Kita kumpulkan ya. Oke, sebelum kita membacakan kesimpulan, ada yang bisa menyimpulkan sendiri apa itu teks berita? Oke, teks berita adalah menyampaikan suatu informasi dengan akurat. Dengan begitu, pembaca dapat memahami informasi tersebut dengan baik, namun tidak semua informasi dapat dijadikan berita. Informasi yang ditulis harus bermanfaat bagi semua khalayak, seperti informasi untuk terus berprestasi. Jadi sudah selesai Pak pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini. Ibu mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're